Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, khususnya jemaat GBI Bahasa Bandar Sanwe, Mentari Kot Malaysia. Apa kabar saudaraku? Boru-boru hasian, saya percaya semua kita ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, karena Tuhan masih memelihara hidup kita. Amin. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa, kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, Allah yang kami percaya, yang kami layani, yang kami andalkan dalam seluruh area hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, sungguh kami menyadari, mengakui bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan pada hari ini Tuhan kami kembali bertemu di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Kami undang roh-Mu Tuhan bekerja berkarya di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar kami membuka hati kami, pikiran kami Bapa, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa, ada kekuatan, ada sukacita, ada penghiburan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, bicara kepada setiap kami, urapi kami semua Bapa. Terlebih hamba-Mu, berikan hamba hikmat, marifat, pewahyuan, pengurapan yang daripada Allah. Berfirman, berbicara, bersabdalah kepada kami. Tuhan Yesus, kami cinta firman-Mu, kami percaya firman-Mu, kami rindu, kami butuh firman Tuhan. Bahkan lebih dari segala sesuatu kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati umat-Mu yang sudah hadir hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami undang damai sejahtera Kristus, sukacita Roh Kudus memenuhi hati kami, bahkan memenuhi ruangan ibadah ini. Entah kami ibadah beberapa orang di hostel Tuhan ataupun di gereja, biarlah roh Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati, dikuatkan, diteguhkan, bahkan dipulihkan, dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua kita yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan yang hidup, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara, sekali lagi selamat hari Minggu buat hari ini. Salam bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Saya percaya apapun situasi keadaan kita saat ini, saya percaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita tetap ada dalam sukacita Tuhan. Amin saudaraku. Dan minta maaf karena hari ini juga saya memberitakan firman Tuhan dari kebun tomat, seperti yang saudara lihat. Dan saya yakin sekali tidak mengurangi sukacita saudara, tidak mengurangi iman saudara, tidak mengurangi semangat saudara di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebelumnya saya percaya semua kita yang hadir hari ini sudah mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang pasti akan menguatkan kita, memberkati kita. Amin saudaraku. Haleluya. Perenungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-24, mulai dari ayat 37 sampai 44. Saudara, mari buka Alkitab saudara. Yang bawa HP juga boleh buka HP saudara, tapi pastikan kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yang rindu firman Tuhan, yang percaya firman Tuhan, katakan sama kanan kirinya amin. Haleluya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Judulnya di atas perikop kita adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Temanya sama aja, berjaga-jagalah. Amin saudara. Saya percaya perikop ini tidak perikop yang langka buat kita semuanya, tetapi mari kita belajar terus dari firman Tuhan. Mari kita terus melihat kepada firman Tuhan supaya kita tidak lengah, supaya kita tetap waspada di dalam situasi kondisi apapun, terlebih situasi kondisi saat ini. Nah, saya percaya saudara sudah buka Alkitab saudara, mari kita baca. Saya mau kita baca sama-sama seperti biasa. Injil Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Dari judulnya sama-sama kita baca dengan suara yang serentak dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37, sebab bagaimana
halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan dari perikop Matius pasal 24 tentang berjaga-jaga. Matius memberitahu kita tentang kedatangan Anak Manusia, yaitu kedatangan Tuhan tentunya pada akhir zaman. Nah, di Injil Matius ini kita diberitahu bahwa firman Tuhan berkata di ayat yang 37, saudara, mari perhatikan Alkitab saudara, dikatakan seperti ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, bagaimana halnya dulu pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, untuk memberitahu tentang kedatangan Anak Manusia, walaupun tidak secara jelas sekali, dan Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang akan tahu, anak pun tidak tahu, kata Alkitab hanya Allah Bapa di surga yang tahu kapan Tuhan datang, jam berapa, hari apa, tahun, bulan apa, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Alkitab mengajak kita supaya kita berjaga-jaga. Nah, kata berjaga-jaga ini berbicara soal waspada, hati-hati, tetap tetap siap sedia, begitu ya. Nah, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Saudara, kalau kita mau lihat pada zaman Nuh, kita mau melihat ke dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8 saja. Di sana akan diceritakan bagaimana halnya tentang keadaan zaman Nuh. Semua kita tahu bahwa waktu zaman Nuh, Alkitab mencatat bahwa Nuh memberitakan tentang suara Tuhan, tentang perintah Allah waktu itu kepada orang-orang di sezamannya. Tetapi orang tidak mau tahu, orang tidak mau percaya kepada Nuh. Nah, apa yang terjadi di sana, saudara, kita bisa lihat. Sekali lagi saya baca dulu. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak. Jadi bagaimana dulu pada waktu zaman Nuh, Tuhan menghukum bumi, menghukum manusia yang tidak mau mendengarkan arahan Tuhan, perintah Tuhan, ajakan Tuhan, saudara. Sebenarnya waktu pada zaman Nuh itu bahwa orang tidak menyangka, orang tidak percaya bahwa apa yang diberitakan Nuh, apa yang Tuhan sampaikan kepada Nuh dan diberitakan Nuh kepada orang-orang waktu zaman Nuh, dan orang tidak percaya. Orang tidak mau tahu, orang tidak mau dengar gitu apa yang Nuh sampaikan, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh. Orang tidak percaya. Bagaimana dulu orang tidak mau tahu, tidak mau percaya dengan arahan Tuhan, dengan suara Tuhan, dengan perintah Allah waktu itu melalui Nabi Nuh, saudara. Tuhan bilang begini, demikian juga kelak pada waktu kedatangan Anak Manusia atau kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita melihat, karena kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang. Nah, Alkitab mencatat di beberapa kitab bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang. Sebelum kita melihat ke zaman Nuh, kita mau lihat dulu bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji dia pasti akan datang. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Kita mau lihat satu ayat saja. Bagaimana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan pasti akan datang setelah dia naik ke surga, setelah dia mati dan bangkit dari orang mati, dan dia naik ke surga, dan dia berkata bahwa dia akan datang kembali ke bumi, saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke 10. Saya bacakan buat kita semua ya, saudara. Dikatakan begini, ketika mereka sedang menatap ke langit,
Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea." Ini waktu Tuhan Yesus naik ke sorga ya, disaksikan oleh orang-orang Galilea dan murid-murid. "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Alkitab mencatat bahwa Yesus yang sudah naik ke sorga, saudara, akan datang kembali. Dan kapan dia datang? Alkitab juga mencatat tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang. Yang pasti Alkitab mencatat bahwa, memberitahu kita bahwa Yesus akan datang kembali menjemput kita, gerejanya. Nah, kita kembali ke Matius tadi, dikatakan sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya kalau kita melihat ke zaman Nuh, saudara, seperti yang saya kasih tahu tadi, bahwa pada waktu itu tidak ada orang yang mau percaya kepada pemberitaan Nuh tentang Tuhan, tentang arahan Tuhan, tentang perintah Tuhan, bahkan tentang penghukuman yang Tuhan mau datangkan waktu itu di zaman Nuh. Orang gak mau percaya. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-6, kita ke depan, Kejadian pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Perhatikan ya, saya akan bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, dan ini sangat menyakiti hati Tuhan, saudara. Dan dikatakan lagi di sini, manusia sudah egois dan menyombongkan diri, tidak lagi mengasihi Tuhan, yang pada awalnya mereka selalu datang kepada Tuhan. Saya percaya di zaman nenek moyang kita, Abraham ya, Nuh ya saudara, Adam dan Hawa, manusia tidak lagi mencintai kehidupan yang benar, tidak lagi mementingkan soal kekudusan, keadilan, belas kasihan, tidak ada lagi, saudara. Dan di mata Tuhan ini semua sebuah kejahatan, karena kita hidup, Alkitab mencatat bilang begini, hukum Tuhan yang pertama dan yang terutama begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita tahu semuanya bahwa kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segala keberadaan hidup kita, mustahil kita sanggup mengasihi sesama kita. Nah, itu tidak ada lagi pada waktu itu di zaman Nuh, sehingga Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal 6 saudara, ayat 5 dan seterusnya, dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia waktu itu semua semata-mata membuahkan kejahatan. Dan Alkitab mengajar kita di Injil Matius berkata bahwa sebagaimana halnya pada kedatangan Nuh, demikianlah nanti kedatangan Anak Manusia. Mari kita lihat seterusnya di dalam Matius pasal 24 tadi, di ayat yang ke-38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, ditulis di sini sebagaimana mereka pada zaman itu sebelum air bah itu datang, aktivitas manusia seperti sekarang. Normalnya apa? Makan, minum, bekerja, berusaha, berkarya, kawin, mengawinkan, mungkin menguburkan orang mati, mungkin ada yang masuk rumah baru, punya planning, punya visi, punya rancangan dan rencana. Semuanya kelihatannya baik di mata manusia. Tetapi hal-hal ini semuanya membuat mereka lupa Tuhan, membuat mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak salah kita bekerja, tidak salah kita sekolah, tidak salah kita makan minum, tidak salah kita kawin mengawinkan, beranak cucu, dan seterusnya. Itu tidak salah. Memang itulah normalnya kehidupan manusia. Tetapi di atas semuanya itu, Tuhan mau sebagai pencipta kita, sebagai sumber kita, Tuhan mau kita terus tetap mengasihi Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan. Apapun yang kita usahakan, apapun karya kita, apapun usaha kita, yang nomor satu yang Tuhan mau kita memprioritaskan Tuhan. Tuhan tidak mau kita melupakan sang pencipta, sang sumber. Kenapa? Karena
kita ada di muka bumi ini, kita hidup hari ini sampai hari ini, kita bisa mendapat kekuatan untuk bekerja, berkarya, kita bisa sukses, sebenarnya itu karena seizin Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, waktu manusia sudah fokus kepada diri sendiri, sudah fokus kepada keinginan daging sendiri, sudah konsentrasinya bukan lagi kepada Tuhan, hatinya sudah dibawa kepada dunia ini, saudara, itu sangat menyakitkan hati Tuhan, itu sangat memilukan hati Tuhan, dan itu jahat di mata Tuhan, saudara. Dan kitab Injil Matius menasehati kita supaya kita tidak seperti orang-orang yang ada pada zaman ini. Saudara, saat-saat ini saudaraku, kita ada dalam situasi kondisi yang sangat genting, yang sangat tidak enak, yang sangat membuat kita stres mungkin ya secara manusia, kalau bukan karena Tuhan ya saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita fokus dengan kondisi situasi ini? Apakah kita fokus dengan persoalan pergumulan hidup kita, kekurangan mungkin, tidak ada gaji mungkin, tidak bekerja mungkin? Apakah kita fokus dengan masalah-masalah keluarga, masalah-masalah rumah tangga, atau masalah pribadi mungkin? Atau kita fokus dengan dunia maya, saudaraku? Dan kita tidak lagi mencari Tuhan, kita tidak lagi datang kepada Tuhan, kita sudah lupa kepada Tuhan. Saya berharap, saya berdoa, tidak demikian kepada saya dan saudara. Amin saudara. Hari ini kita belajar dari Injil Matius, supaya kita jangan seperti orang-orang pada zaman Nuh, saudara. Artinya apa? Bagaimana orang-orang di zaman Nuh? Mereka tidak peduli lagi Tuhan. Mereka tidak dengar-dengaran lagi dengan hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau tahu lagi dengan perintah Tuhan. Bahkan waktu Tuhan berfirman melalui hamba Tuhan, melalui Nabi Nuh waktu itu, Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang mau dengar. Tidak ada seorang pun yang mau peduli. Bahkan saudara, Alkitab mencatat orang-orang waktu pada zaman Nuh mengejek, meledek, menghina, mempermalukan hamba Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Saudaraku, saat ini mari jangan kita seperti orang-orang di zaman Nuh. Karena hamba Tuhan itu pemberita firman Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Mungkin saudara berkata saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam satu gedung gereja. Bukan berarti kita lepas, kita bebas, dan kita sudah tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian kita. Saya yakin dan percaya segala sesuatu di bawah kendali dan kedaulatan Tuhan. Saya yakin dan percaya semuanya seizin Tuhan. Dan satu lagi, secara pribadi saya percaya situasi dan kondisi ini Tuhan izinkan salah satu untuk menguji gerejanya, untuk menguji umatnya, anak-anaknya yang siang dan malam berkata, aku anak Tuhan, aku umat Tuhan, aku punya juru selamat namanya Yesus. Saya percaya Tuhan juga sedang menguji apakah waktu kita tidak ada lagi ibadah bersama, kita sudah tidak ada lagi gairah mencari Tuhan, kita sudah tidak ada lagi semangat. Mungkin perenungan firman Tuhan pun tidak lagi menjadi sesuatu yang penting buat kita. Memuji menyembah Tuhan mungkin bukan sesuatu yang harus buat kita, saudara. Bukan lagi menjadi kecintaan kita, bukan lagi menjadi kesukaan kita, saudaraku. Saya yakin zaman sekarang ini juga bahkan mungkin lebih banyak seperti orang-orang di zaman dulu. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Enggak salah kita kawin mengawinkan, enggak salah kita berusaha dan berkarya, enggak salah saudara berpacaran yang belum menikah, yang penting pacarannya benar-benar. Enggak salah saudara punya rencana, planning, visi, misi segala macam. Tetapi ingat, di atas semuanya itu utamakan Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, nomor satu kan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Ingat, dia sumber segala-galanya. Alkitab mencatat begini, sia-sialah orang membangun kalau Tuhan tidak membangunnya, saudara. Alkitab mencatat, engkau boleh berencana, tetapi keputusan tetap berasal daripada Tuhan. Nah, di perikop ini kita sedang diajar bagaimana supaya kita tidak seperti orang-orang di zaman Nuh, sibuk dengan aktivitas normalnya banyak orang. Bahkan kita sudah menyimpang. Jangan seperti itu. Maksud firman Tuhan ini, apalagi kita ada di akhir zaman. Apapun situasi kondisi kita, saudara, situasi kondisi kita saat ini, saudara, pastikan kita tetap melekat dengan Tuhan. Pastikan Tuhan nomor satu. Pastikan kita selalu merasa bahwa kita tidak sanggup menjalani hari-hari kita. Pastikan bahwa kita merasa, kita tahu bahwa kita tidak sanggup hidup tanpa Tuhan. Sehingga tanpa disuruh, tanpa diarahkan oleh siapapun,
roh kita datang menyembah Tuhan. Kita datang mencari wajah Tuhan. Kita datang terus dari hari ke hari, bulan ke bulan. Apapun yang terjadi, kita harus makin hari makin merindukan perkenanan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena itu menyukakan hati Tuhan. Itu tidak jahat di mata Tuhan. Tetapi waktu kita tidak lagi peduli dengan semuanya aktivitas rohani secara pribadi. Karena aktivitas rohani itu saudara tidak harus sekelompok, tidak harus bergereja. Apalagi di situasi sekarang ini. Pastikan saudara walaupun saudara sendiri secara pribadi saudara tetap punya hubungan dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita tidak punya hubungan, tidak connect, tidak bergaul dengan Tuhan, saudara, hidup kita akan mulai jauh dari Tuhan. Hidup kita akan mulai kekeringan seperti ranting yang lepas dari pokoknya, saudara. Kita akan layu dan kering sehingga tidak ada lagi kerinduan, kehausan terhadap Tuhan. Kita tidak lagi memiliki iman percaya, tidak lagi kita berharap kepada Tuhan. Kita tidak akan lagi mengandalkan Tuhan. Dan ini semuanya jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu Injil Matius di pasal 24 ini mengajak kita, memperingatkan kita supaya kita tidak terbawa arus dengan arus dunia ini. Kita ada di dunia yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang hidup di dalam Yesus mungkin. Itu tidak masalah, mungkin kita satu rumah, satu hostel, satu tempat pekerjaan dengan orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Tetapi namun demikian, biarlah Tuhan dapati kita. Tidak seperti orang-orang yang pada waktu zaman Nuh. Saudara, selalu saya kasih tahu ada istilah. Ikan laut, ikan yang ada di laut dikelilingi oleh air asin. Tapi saudara, kalau saudara tangkap ikan di laut dan saudara goreng atau bakar tanpa diolesi garam atau penyedap yang lainnya, walaupun dia hidup di air yang asin, dia tetap tawar. Artinya apa? Ikan boleh ada di tempat yang asin, tetapi keasinan air laut tidak mempengaruhi hidupnya. Seharusnya demikian hidup kita. Sekalipun kita ada di tengah-tengah serigala, sekalipun kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang kesukaannya berbuat dosa atau melawan Tuhan, sekalipun kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, itu seharusnya tidak mempengaruhi hidup kita. Justru Alkitab menyuruh kita, meminta kita supaya kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menggarami mereka dengan gaya hidup kita, dengan sikap tingkah laku kita, cara bicara, cara pekerjaan kita. Supaya kita bisa harus menggarami mereka, membawa terang, membawa damai kepada mereka, saudara. Kita mencatat bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perhatikan, artinya kedatangan Tuhan itu, saudara, Tuhan buat perbandingan sebagaimana pada zaman Nuh. Demikian juga nanti kedatangan anak manusia. Apa yang diceritakan di zaman Nuh yaitu air bah. Bagaimana Tuhan menghukum dunia, bumi, dan menyelamatkan hanya Nuh dan keluarganya. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat perahu atau ya bahtera, sebenarnya bahtera keselamatan mereka, dan untuk kita sekarang bahtera keselamatan kita adalah di dalam Yesus. Saudara, waktu Nuh mengajak mereka supaya masuk ke bahtera karena Tuhan mau menghukum bumi ini, tidak ada yang mau percaya. Artinya Tuhan waktu itu Tuhan mau menyelamatkan banyak orang. Tuhan mau mengajak banyak orang untuk diselamatkan. Tuhan mau menghukum bumi. Kenapa? Karena Alkitab tadi mencatat bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, saudara. Oh, tidak kalah dengan sekarang. Dan bahwa segala kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan Tuhan menyesal. Kenapa? Karena kecenderungan hati manusia waktu zaman Nuh semuanya membuahkan kejahatan. Tidak ada yang membuahkan kebenaran. Tidak ada yang membuahkan kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang membuahkan yang baik, tetapi semua membuahkan kejahatan. Maka menyesal Tuhan. Nah, saya percaya kita yang ada di dalam Tuhan tidak seperti orang-orang yang ada di zaman Nuh. Amin, saudara. Nah, artinya Tuhan sedang berkata bahwa kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti tidak terduga. Artinya tidak disangka-sangka, secara tiba-tiba, tanpa orang sadari, tanpa orang pikirkan. Bahkan banyak orang yang mungkin tidak percaya sampai hari ini bahwa Yesus akan datang menjemput kita, gerejanya yang berharap bersandar percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu kita dinasihati lewat Injil Matius ini. Judulnya di atas juga, saudara, bahwa dikatakan tentang kedatangan anak manusia. Dan untuk menantikan kedatangan Tuhan itu, Tuhan mau kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kita tidak tahu dia pagi kah datang, siang atau malam. Tetapi yang Tuhan minta supaya kita berjaga-jaga. Kita kembali ke Injil Matius tadi.
Di pasal yang ke-24 dia katakan begini, saya ulangi sekali lagi bahwa ini berbicara tentang pentingnya kita berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan itu sangat tidak terduga. Makanya dia berkata seperti zaman Nuh. Bagaimana dulu zaman Nuh orang terkejut tanpa orang menyadari, orang tidak sangka-sangka, di situ Tuhan datang. Nah Tuhan bilang begitu juga nanti waktu kedatangan anak manusia. Nah, kenapa kita harus, saudara, kenapa kita harus berjaga-jaga? Perhatikan di sini ya. Begini, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 tadi dikatakan kejahatan manusia itu sudah merajalela, sudah mendunia begitu ya. Dan bahkan itu memilukan hati Tuhan. Artinya begini saudara, waktu zaman Nuh itu manusia itu sudah tidak lagi memiliki roh takut akan Tuhan. Sehingga waktu Nuh memberitakan firman, waktu Nuh memberitakan perintah Tuhan, orang tidak mau dengar, orang tidak mau percaya. Bahkan Alkitab mencatat orang-orang mengejek Nuh, orang-orang meledek Nuh. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang mau percaya kecuali keluarga Nuh. Sebegitu mengerikannya keadaan manusia waktu itu. Tidak ada lagi roh yang takut, tidak ada lagi manusia yang memiliki roh yang takut akan Tuhan. Nah, manusia tidak menyadari bahwa Tuhan akan menghukum hal seperti itu. Manusia tidak lagi mau tahu tentang Tuhan dan firman-Nya. Ada beberapa poin di sini. Manusia tidak lagi datang menyembah Tuhan, atau manusia tidak lagi merasa perlu Tuhan, sehingga mereka tidak datang mencari Tuhan, saudara. Nah, dikatakan lagi di sini bahwa manusia sudah mulai terpengaruh, terbawa arus dengan gaya hidup dunia. Hidup untuk diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak lagi merenungkan kebaikan Tuhan, tidak lagi mensyukuri bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Nah, manusia sudah melupakan Tuhan, tidak peduli dengan Sang Pencipta. Itu keadaan manusia di waktu itu saya tafsirkan begitu. Makanya dikatakan tadi kecenderungan hati manusia waktu itu semata-mata semua membuahkan kejahatan, dan ini semua jahat di mata Tuhan. Tahukah saudara? Saya percaya kita semua menyadari waktu kita tidak merasa perlu Tuhan, waktu kita tidak mau lagi datang menyembah Tuhan, waktu kita tidak menyadari lagi bahwa sumber kehidupan kita, sumber napas kita, sumber kekuatan kita, bahkan sumber berkat kita adalah Tuhan. Itu adalah kejahatan di mata Allah. Nah, ada beberapa poin lagi dikatakan di sini bahwa catatan saya, saudara, bahwa yang dimaksud dengan membuahkan semua kejahatan, artinya manusia sudah lebih mencintai dunia ini daripada Tuhan. Manusia tidak lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rindukan. Manusia tidak peduli lagi. Manusia mengerjakan apa yang dia mau, apa yang dia suka. Saudara, tanpa mereka sadar mereka sedang mengandalkan diri mereka. Oleh karena itu saudara, mari kita terus belajar. Kita tidak disuruh Tuhan untuk tidak beraktivitas, tetapi di atas semua aktivitas kita selalu andalkan Tuhan, selalu utamakan Tuhan. Ayat yang ke-40, perhatikan. Ayat yang ke-40, saudara, dikatakan begini. Pada waktu itu, pada waktu kedatangan Tuhan nanti maksudnya. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini bicara begini, pada waktu kedatangan Tuhan kelak, saudaraku. Dua orang, mungkin tiga orang, empat orang, lima, bisa saja. Tapi ini mewakili saja. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, mungkin di ladang atau di tempat tidur, atau lagi di jalan, atau lagi belajar, atau lagi ngapain. Ada dua orang, satu dibilang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini bicara tentang, saya percaya ini bicara tentang rapture atau pengangkatan. Pada waktu kedatangan Tuhan, saudara, ada dua orang, mungkin suami istri, adik kakak, abang adik, atau orang yang bersahabat, atau sepasang kekasih, saudara. Apapun bentuknya, nggak ada masalah, saudara. Alkitab mencatat satu di bawah, artinya satu terangkat, satu tidak. Saya percaya bukan berarti Tuhan nggak mau mengangkat dua-dua. Ini saya yakin, saya tafsiran saya dalam pemahaman saya, bahwa ini berbicara begini. Bisa aja suami istri, tapi satu melekat dengan Tuhan, satu mencintai Tuhan, satu hidupnya benar, satu hidupnya penuh kasih, yang satu tidak, saudara. Ya, mungkin berteman, mungkin suami istri, mungkin berpacaran. Begitu, saudara. Mau dua orang, mau tiga orang, tapi Alkitab bilang kalau ada dua orang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Artinya apa?
Gaya hidup kita, iman percaya kita, kedekatan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi kita terangkat atau tidak pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Itu rapture. Berdua berjalan belum tentu sama cintanya hatinya kepada Tuhan. Suami istri satu rumah, bahkan satu tempat tidur, belum tentu sama-sama cinta Tuhan. Saya percaya kalau sama-sama cinta Tuhan, dua-dua akan terangkat, saudara. Ini berbicara bahwa ada orang mungkin bersama-sama satu gereja mungkin, nggak jaminan, saudara. Oleh karena itu pastikan saya dan saudara selalu berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Karena ini berbicara soal berjaga-jaga. Nah, jangan sempat dua-duanya tertinggal. Ya, ini yang membedakan imannya. Ini yang membedakan karakter rohaninya. Ini yang membedakan pertumbuhannya. Ini membedakan kecintaannya kepada Tuhan, roh takutnya kepada Tuhan. Ini membedakan hubungannya dengan Tuhan. Seperti kemarin kita sudah bahas juga soal 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh atau tidak bijaksana, saudara. Itu mewakili, saya percaya itu mewakili umat Tuhan. Bahwa umat Tuhan itu selalu ada 2 kelompok. Yang ini juga ada 2 orang. Dikatakan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Saya percaya Tuhan tidak mau meninggalkan. Tapi siapa yang membuat kita tertinggal pada waktu kedatangan Tuhan? Diri kita sendiri. Karena Tuhan, Alkitab mencatat kalau Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan menghendaki supaya semua orang menerima keselamatan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, ayat yang sering dikatakan ayat 41, ayat 42. Karena itu ayat 42, saudara mari mendengarkan baik-baik. Baca Alkitab saudara. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Sekali lagi, karena itu berjaga-jaga. Karena itu bersiap-siap. Artinya kita harus standby ready siang dan malam. Dari hari ke hari. Tidak ada kata sebulan kita berjaga-jaga, 2 bulan tidak, atau setahun kita berjaga-jaga, 1 tahun tidak, saudara. Kita ini sama sebenarnya sedang seperti orang yang sedang menanti-nanti. Saudara tahu orang yang sedang berjaga-jaga, biasanya orang yang sedang berjaga-jaga itu siapa? Satpam atau security, begitu ya. Atau saudara yang kerja malam itu termasuk berjaga-jaga, itu kerja ya. Atau siapa lagi ya? Abri mungkin yang sedang berjaga-jaga. Orang yang kalau berjaga-jaga dia itu konsentrasi, dia itu fokus, dia itu siap sedia kalau ada musuh. Nah dia tidak tertidur. Orang yang berjaga-jaga itu tidak terlelap. Artinya bukan berarti kita tidak tidur pada waktu jam tidur, saudara. Artinya setiap saat kita connect dengan Tuhan, setiap saat kita ada komunikasi dengan Tuhan, setiap saat dari bulan ke bulan, tahun ke bulan, tahun ke tahun, saudara, kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita komunikasi dengan Bapa kita di sorga. Kita mengenal Dia, kita konsentrasi, kita fokus, kita melekat kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Nah itu, mari saya mau bahas berjaga-jagalah ayat 42 tadi. Apa sih artinya berjaga-jaga? Ada beberapa poin, saudara, saya akan sampaikan di sini. Apa sih maksudnya tentang berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu artinya begini, tetap memiliki roh takut atau hati yang mengasihi Tuhan. Tetap, perhatikan kata tetap. Tetap memiliki roh takut akan Tuhan atau tetap memiliki kasih kepada Tuhan. Kedua, orang yang berjaga-jaga artinya senantiasa bersekutu atau bergaul dengan Allah. Senantiasa bersahabat dengan Tuhan tanpa terkecuali siang dan malam. Yang ketiga, apa artinya berjaga-jaga? Senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, yaitu melakukan taat dan setia kepada Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Dari tahun ke tahun kita taat, kita setia melakukan perintah-perintah Allah kita, arahan-arahan Tuhan kita kerjakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sesuai dengan kekuatan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Itu maksudnya berjaga-jaga. Apalagi yang keempat, arti berjaga-jaga adalah menggenapi panggilannya dalam hidup kita. Apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita semua orang percaya, saudara? Saudara, cuma satu panggilan Tuhan buat saya dan saudara, itu menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun kita berada, kapan saja, di mana saja. Itu adalah panggilan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Panggilan saya dan saudara di hadapan Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah Dia tebus oleh darah anaknya Yesus Kristus, saudara, cuma itu. Menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun kita berada. Lewat sikap, tingkah laku, perbuatan kita. Lewat hubungan kita dengan keluarga, dengan sesama, dengan teman, dengan bos kita, bahkan lebih dengan Tuhan.
kita menjadi saksi, kita menjadi teladan yang benar, kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita menjadi terang dan garam Tuhan. Di mana kita ada, kita menerangi sekeliling kita. Di mana kita ada, kita menggarami sekeliling kita, kita mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita ke arah yang lebih benar, ke arah yang lebih baik di dalam Tuhan, saudara. Yang kelima, apa arti berjaga-jaga? Senantiasa mencari perkenanan Tuhan. Katakan amin. Orang yang berjaga-jaga adalah senantiasa mencari perkenanan Sang Majikan, Sang Master, itu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketujuh, apa artinya berjaga-jaga? Tetap fokus atau connect dengan Sang Pencipta kita, Bapa kita, sumber kita, pengharapan kita, andalan kita. Itu namanya berjaga-jaga. Tetap connect, saudara. Tahu connect ya, saudara? Kalau saudara punya HP, kalau saudara ada internetnya, itu HP saudara kalau mau ngapa-ngapain pun connect dia. Tapi kalau nggak ada internetnya, nggak bisa buat apa-apa. Sama Yesus bilang di dalam Yohanes 15, kalau kau tidak melekat kepada aku, kepada pokok yaitu Yesus, maka kau tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan berkata berjaga-jagalah. Apalagi arti berjaga-jaga? Yang ke-8 adalah berarti berjaga-jaga, berpegang teguh. Berpegang teguh kepada iman percaya kita Yesus. Berpegang teguh kepada firman Allah. Apapun persoalan pergumulan yang kita lalui, situasi kondisi kita yang mungkin sangat menakutkan, mengerikan, membahayakan, saudara, apapun berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ingat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah pengharapan kita. Dia perisai kita, Dia penolong kita, Dia penjaga jiwa kita. Bahkan Dia juru selamat hidup kita, Dia penebus dosa kita, Dia sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber berkat kita. Bahkan Dia sumber hikmat saya dan saudara. Kalau hari ini kita masih ada sehat, dan hari ini kita masih bisa berkarya, menikmati hasil pekerjaan kita, saya mau beritahu itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, itu yang ke-8, berpegang teguh kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang ada di zaman Nuh, kenapa mereka tidak mau mendengarkan arahan Tuhan melalui Nabi Nuh? Karena mereka sudah mengandalkan diri sendiri, karena mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan, karena mereka merasa tidak perlu lagi Tuhan dalam hidup ini, sehingga penghukuman Tuhan yaitu melalui air bah. Dan Alkitab mencatat hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Kenapa? Karena Nuh orang yang berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu apa? Orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan, orang yang membuka telinga hati pikirannya kepada Tuhan, orang yang mau mendengar arahan Tuhan, orang yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah Nuh, itulah orang yang berjaga-jaga. Makanya Tuhan berikan satu contoh lewat kejadian di zaman Nuh. Yang ke-9, saudara, apa artinya berjaga-jaga? Yaitu terus bersemangat di dalam Tuhan. Orang yang berjaga-jaga itu tidak letoy, saudara, tidak lemah, dia bersemangat. Dan apalagi arti berjaga-jaga? Tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia melakukan perintah Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengerjakan perintah-perintah Allah di sepanjang hidup kita. Tidak ada batasnya sampai Tuhan menjemput saya dan saudara. Amin. Nah, itulah arti berjaga-jaga. Makanya ayat yang ke-42 dikatakan tadi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Satu, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput saya dan saudara. Alasan kenapa kita harus berjaga-jaga? Satu, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Artinya begini, kalau kita berjaga-jaga siang dan malam, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, saudara, nggak mau tahu Tuhan kapan datang. Kalau kita berjaga-jaga, kita pasti terangkat. 1 Korintus berkata, 1 Korintus 15 ayat berapa, dikatakan begini, pada waktu kedatangan Tuhan, pada waktu sangkakala ditiup, dalam sekedip mata, semua orang yang tidak bercacat celah akan terangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan, di udara, saudara. Nah, jadi kenapa kita harus berjaga-jaga? Alkitab mencatat karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan kedua, karena Tuhan datang pada saat yang tidak kita sangka, artinya tidak terduga-duga. Seperti waktu keadaan zaman Nuh. Tidak ada yang menyangka waktu itu, apalagi mereka, kalau tidak salah mereka tinggal di atas gunung ya. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuhan akan menghukum bumi. Walaupun Tuhan sudah berbicara melalui Nabi Nuh, mereka tidak percaya, makanya mereka tidak mau masuk bahtera itu. Nah, hari ini pastikan saudara, kita semuanya gereja Tuhan, umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita tetap dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin. Walaupun situasi kondisi kita tidak seperti yang biasanya, yang seperti yang kita inginkan, mari tetap dengar-dengaran dengan Tuhan. Bagaimana caranya orang dengar-dengaran dengan Tuhan? Percaya kepada firman, cari wajah Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Di saat situasi seperti ini, perbanyak hubungan kita dengan Tuhan, perbanyak membaca firman, perbanyak memuji menyembah Tuhan, saudara.
itu orang yang berjaga. Nah, saya percaya orang yang berjaga-jaga tidak akan mengalami yang namanya keadaan terkejut dengan tiba-tiba. Tidak akan mengalami yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan dengan secara tiba-tiba. Nah, mari kita buka 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 1, 2 dan 6. 1 Tesalonika 5 ayat 1, 2 dan 6. Alkitab mencatat begini, judulnya juga di atas berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, kita tidak perlu tahu masanya, tanggal, waktu, bulan, harinya, jamnya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah tetap berjaga-jaga. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Saudara, pencuri, kenapa dibuat kedatangan Tuhan seperti pencuri? Pencuri datang tidak pernah melapor, saudara. Pencuri itu datang tidak pernah ketok pintu, tok. Shalom, buka pintu, jangan kunci pintu kalian ya. Hari ini saya akan datang mencuri. Tidak, saudara. Artinya datang tiba-tiba mengejutkan. Tetapi waktu kita berjaga-jaga, entahkah Tuhan datang siang atau malam, kalau kita berjaga-jaga, saudara, saya percaya kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri kepada saya dan saudara. Ayat 6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Nah, orang yang berjaga-jaga itu sadar. Nah, orang yang sadar itu, saudara, dia bisa melihat apa yang sedang terjadi, apa yang harus dikerjakan dan diperbuat, apa yang harus saya lakukan. Dia bisa berpikir dengan jernih, dia memiliki kebijaksanaan. Itu orang yang berjaga-jaga. Tapi kalau orang yang tidak berjaga-jaga, dia tidak tahu apa-apa, saudara. Ya, kita kembali ke Wahyu 3 ayat 3. Wow, wajah saya sudah samar-samar, saudara lihat di video karena hari sudah sore, saudara. Masih boleh lihat? Boleh geser sedikit hambanya. Kita baca Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua ya. Maju ke depan. Oke, saya bacakan ayat yang ketiga. Dikatakan ini, karena itu karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, kitab Wahyu juga mengingatkan kita di pasal yang ketiga. Di pasal yang ketiga, saudara, dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga. Artinya begini, saudara, waktu kita tidak berjaga-jaga, sebenarnya waktu kita tidak berjaga-jaga di hadapan Tuhan, sebenarnya kita juga belum bertobat, ya. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan kita berjaga-jaga, tapi kita tidak berjaga-jaga. Artinya kita juga tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Makanya dikatakan di sini, berjaga-jagalah. Aku akan datang seperti pencuri dan kau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepada. Haleluya. Dan seterusnya kita lihat Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Dikatakan di sini begini. Saya akan baca buat kita semua. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Sekali lagi, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Tahukah saudara, di dalam Alkitab kalau bicara soal jubah, soal pakaian, itu berbicara soal karakter, soal gaya hidup kerohanian saya dan saudara. Nah, artinya waktu kita berjaga-jaga, seperti ada 9 poin tadi saya sebutkan, bahwa orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang memiliki roh takut kepada Tuhan dengan setia. Orang yang memiliki orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu mencari perkenanan Tuhan, itu adalah orang yang berjaga-jaga. Nah, orang itu sedang memakai pakaian kerohanian
yang berkenan di mata Tuhan. Makanya di kitab Wahyu dia katakan begini, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah atau diberkatilah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Waktu kita berjaga-jaga berarti kita sedang memperhatikan pakaian kerohanian kita. Tetapi waktu kita tidak ada waktu berjaga-jaga, maka kita membiarkan, bahkan di hadapan Tuhan hal kita mencatat telanjang, saudara. Artinya bukan telanjang tidak punya pakaian, artinya kita tidak punya karakter kerohanian di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu seperti arahan Tuhan, mari tingkatkan diri kita, motivasi diri kita, dan kita saling memotivasi, saling mengingatkan, saling mendorong supaya menjelang kedatangan Tuhan, walaupun kita tidak tahu apakah 1 hari lagi, 1 tahun lagi, atau 100 tahun lagi Tuhan datang. Yang pasti biar Tuhan dapati kita menjadi anak-anaknya yang selalu berjaga-jaga di hadapannya. Karena waktu kita berjaga-jaga, kita sedang memperhatikan pakaian kita. Waktu kita berjaga-jaga, berarti kita sedang mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan. Dan saya percaya orang yang berjaga-jaga tidak akan tidak akan mendapatkan sesuatu yang tiba-tiba dan membuat dia terkejut. Amin, saudara. Haleluya. Demikian aja firman Tuhan. Saya berharap supaya setelah kita mendengar firman Tuhan ini, hati kita semakin semangat, roh kita makin menyala. Mari kita memotivasi diri kita satu dengan yang lain supaya kita lebih berjaga-jaga di hadapan Tuhan pada akhir zaman ini, sehingga Tuhan mendapati kita bukan seperti orang-orang yang ada di zaman Musa, saudara. Haleluya. Amin, saudaraku. Pastikan saudara semakin hari semakin giat dalam Tuhan, semakin hari semakin bergairah dalam Tuhan. Jangan tunjukkan kepada orang dunia situasi keadaan ini membuat saudara tidak menjadi berkat buat mereka. Jangan tunjukkan kepada mereka bahwa situasi dan keadaan ini membuat kita lemah, membuat kita putus asa, membuat kita tidak semangat di dalam Tuhan. Mari tunjukkan di situasi saat ini, tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa situasi ini tidak mempengaruhi hati kita dalam Tuhan, tidak mempengaruhi semangat kita, ibadah kita, kecintaan kita kepada Tuhan. Mari tunjukkan, karena tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkannya kecuali saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang mau meningkatkan dirinya, yang mau membangun dirinya di hadapan Tuhan lebih berjaga-jaga, katakan saya mau lebih berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita tutup, saya mau kita berdoa. Mari kita satukan hati kita, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah saya dan saudara. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur buat hari ini. Hari ini kami masih bisa bernapas. Hari ini kami masih bisa bekerja, berkarya. Bahkan hari ini kami masih bisa mendengarkan sabda Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi virus corona yang membuat kami tidak bisa dengan leluasa berkarya Tuhan, termasuk beribadah. Tetapi tidak ada yang bisa menghalangi kami bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hati umat-Mu yang sudah mendengar Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu membebat hati kami, menerangi hati kami, menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami, meneguhkan iman percaya kami, menyemangati, menggairahkan kami, mengingatkan kami kembali, membangkitkan semangat gairah kami dalam Tuhan. Hamba-Mu terbatas Bapa, tapi rohmu yang kudus tidak terbatas. Hamba-Mu selesai berbicara saat ini, tetapi Roh Kudus terus berkata-kata. Materaikan firman dalam hati mereka. Berkati umat-Mu, biarlah yang lemah hari ini dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang jatuh Engkau angkat, yang tidak bergairah Tuhan berikan gairah yang baru Tuhan, yang tidak bersemangat Tuhan berikan semangat, yang tidak lagi bersekutu dengan Tuhan mulai hari ini dibangkitkan semangat gairahnya. Roh Kudus tolong umat-Mu, berkati kesehatan umat-Mu, pekerjaan mereka, keuangan meja makan mereka, bahkan keluarga besar mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ada kuasa, ada pemulihan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami cinta firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan, kami mencintai Tuhan, dan kami siap untuk mengerjakan kerohanian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami memuji menyembah-Mu, kami bersyukur Engkau baik. Terima kasih buat jemaat-Mu yang setia, entahkah mereka di Bible study mendengarkan firman Tuhan ini, entahkah ibadah hari Minggu, praise and worship di menara doa. Biarlah umat-Mu terberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Jemaat-Mu bertumbuh dewasa ini, jemaat-Mu semangat menjalani hidup ini Tuhan. Cukupkan kebutuhan keperluan umat-Mu Bapa. Berkati pertumbuhan iman rohani mereka Tuhan. Lindungi di mana mereka
mereka berada. Terlebih jauhkan mereka dari semua virus corona Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat hadirat-Mu, buat hikmat firman. Saat ini Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau terima berkat Tuhan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, angkat kedua tangan saudara, buka hati saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Pulanglah, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati keluar masuk di mana kau berada. Tuhan menyertai engkau, melindungi dan memimpin setiap langkahmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usaha, bisnismu, keluargamu. Tuhan memberkati hubunganmu dengan Tuhan, dengan sesama. Tuhan memberkati segala yang kau kerjakan. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati kesehatanmu, meja makanmu, bahkan keuangan. Tuhan membangunkan imanmu, menghibur, menguatkan engkau, melindungi, menjaga engkau dari segala sesuatu. Bahkan Tuhan memproteksi hidupmu terlebih dari virus corona. Dan Tuhan kiranya mengurapi, memperlengkapi engkau dari tempat yang maha tinggi, bahkan memakai engkau menjadi saksi dan berkatnya, sehingga lewat hidupmu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita gerejanya, serta persekutuan yang manis yang erat bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai detik hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di alam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berucap syukur. Semua kita yang percaya dan berkati hari ini sama-sama kita katakan amin, amin. Amin. Terima kasih karena sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya saudara semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin saudara. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap waspada. Dan ingat, prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita sampai pada akhir zaman. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.